pemirsa, selamat bertemu dalam program talkshow asik dan inovatif di Maharati TV. Bersama saya, Denis, dan saya, Vika, yang akan membawa acara dalam episode kali ini. Pemirsa, tema yang diangkat kali ini ialah lebih dekat. Nah, yang dimaksud dengan lebih dekat ialah dalam season kali ini, kita akan mengenal lebih dalam dengan orang-orang yang ada dan berperan besar di SMK Maharati. Seperti guru, staf, hingga para entitas yang selalu mensupport penuh fasilitas hingga pelayanan yang ada di SMK Maharati. Dan tentunya Denis dan Vika hari ini tidak sendirian membahas tema yang menarik dalam season kali ini. Langsung saja kita sambut tamu istimewa kita, Kepala SMK Maharati, Pak Aris. Ya, Pak Aris, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sudah makan, Pak? Alhamdulillah sudah. Untuk makanannya tadi makan apa, Pak? Makanannya sama dengan yang siswa makan ya, karena kita sama-sama berasrama, sistem boarding, apa yang guru makan, siswa juga sama, dimakannya sama ya. Apa yang kita rasakan, siswa pun mungkin sama ya. Oke. Jadi, Pak, apa sih kerjanya Kepala SMK Maharati? Oke, baik. Jadi kepala sekolah itu kalau kita baca sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021, di sana ada 3 tupoksi ya, tugas pokok dan fungsi kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah itu sebagai manajerial sekolah atau manajernya sekolah gitu, yaitu dia mengatur atau bertanggung jawab dalam pengelolaan tata kelola sekolah ya, mulai dari kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, hubungan industri, lalu asrama, pokoknya semua yang berkaitan dengan operasional sekolah adalah tanggung jawabnya kepala sekolah. Yang kedua, sesuai dengan Permendikbud tadi, kepala sekolah itu berperan sebagai penggerak wirausaha. Nah, sekolah SMK itu dituntut mempunyai UPJ atau unit produksi dan jasa yang nantinya bisa berwirausaha yang menghasilkan profit gitu ya. Kemudian yang ketiga, tugas dan fungsi kepala sekolah itu sebagai supervisi guru dan tenaga kependidikan. Nah, semua itu 3 fungsi tadi, tujuan utama yaitunya sebagai pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik supaya peserta didik itu bisa berprestasi. Ya, itu mungkin dari Bapak. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Apa sih tantangan yang sering Bapak hadapi dan menurut Bapak itu sulit selama berada di SMK Maharati? Oke, baik. Nah, untuk tantangan sendiri mungkin kondisi alam di sini berbeda ya. Kalau Bapak kan asalnya bukan dari Kalimantan, jadi pas pertama datang ke sini agak shock juga ya melihat kondisi alamnya yang sangat super sekali gitu ya. Nah, sebetulnya itu bukan jadi kendala atau hambatan ya. Yang utama itu kita punya niat untuk mengabdi. Nah, yang jadi kendala itu kita ini kan harus menyatukan dari banyak kepala ya, supaya menghasilkan ide atau gagasan yang satu suara. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai visi, misi, dan tujuan SMK Maharati. Untuk pertanyaan ketiga, apa hal menakjubkan yang telah Bapak alami selama di SMK Maharati? Yang menakjubkan Bapak lihat itu potensi peserta didik di sini sangat beragam dan sangat banyak. Terutama yang sangat terkesan untuk Bapak pribadi itu tentang kompetensi siswa dalam menekuni bidang seni dan budaya. Kalau kita lihat pertunjukan atau penampilan siswa di bidang kesenian itu sangat luar biasa ya. Mungkin di sekolah lain belum ada yang seperti itu. Nah, Bapak harapkan kompetensi siswa yang bidang seni maupun budaya terus diasah ya, karena kita harus melestarikan budaya kita dan nilai budaya itu jangan sampai hilang. Terima kasih ya Pak atas jawabannya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa sih yang memotivasi atau penyemangat Bapak agar selalu siap sedia menjalani profesi ini di SMK Maharati? Eits, tapi jangan dijawab dulu setelah kita menyaksikan cuplikan berikut ini. Itu kelompok 1 sampai ke kiri. Nanti ada
wajib kita. Saya Muhammad Sarjasa. Berapa? Kedua kali ini sama tentang progres. Semua itu dipegang sama dikelilingin oleh kameramennya gitu. Baik pemirsa, selamat bertemu kembali. Mari kita lanjutkan perbincangan hangat kita bersama Pak Aris. Nah, tadi kan Pak Aris belum sempat jawab nih pertanyaan kita. Siapa yang memotivasi atau menjadi penyemangat Bapak agar selalu siap sedia menjalani profesi ini di SMK Maharati? Boleh dijawab. Oke, baik.
Sebetulnya kalau profesi kita sebagai pendidik ini fokusnya kita ke pengabdian ya. Kalau kita sudah niatkan diri kita untuk berbakti kepada nusa dan bangsa ya dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Jadi itu yang menjadi motivasi saya untuk terus mengabdi gitu ya. Jadi motivasi ini harus timbul dari dorongan diri sendiri gitu ya. Kalau kita ikutin orang atau disuruh-suruh orang itu kan dampaknya bisa beda gitu ya. Beda dengan apa yang timbul dari jiwa kita sendiri gitu ya. Jadi yang memotivasi saya untuk terus berkarya khususnya di SMK Maharati ya diri saya sendiri, karena ini bentuk pengabdian saya untuk memajukan pendidikan khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Baik Pak, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira bagaimana kontribusi Bapak untuk kemajuan SMK Maharati? Baik, nah untuk kemajuan sekolah ini Bapak sudah bikin beberapa program unggulan yang semoga bisa diimplementasikan dan nanti terus berkesinambungan ya. Salah satunya itu ada program ekspansi pengembangan sekolah yang berbasis industri ya. Kedepannya kita semoga menjadi SMK Pusat Keunggulan. Target Bapak di tahun 2025 kita menjadi SMK Pusat Keunggulan di bidang teknik alat berat. Nah kemudian yang kedua, untuk pembelajarannya kita sinkronisasi dengan IDUKA ya. IDUKA itu apa? IDUKA itu adalah industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Nanti kedepannya untuk jurusan multimedia atau desain komunikasi visual maupun teknik alat berat, nanti ada pembelajaran augmented reality maupun virtual reality supaya kita bisa terus mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Nah kemudian yang ketiga, kita juga lagi pengembangan untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, guru-guru maupun staf kita dorong untuk ikut perlombaan supaya bisa berprestasi. Kemudian untuk siswa pun sama, kita dorong juga untuk terus meningkatkan kompetensi di bidang keahliannya. Siswa pun sama, kita fasilitasi untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang terakhir, kita pembelajaran sudah berbasis TEFA ya, Teaching Factory. Jadi pembelajaran yang ada di SMK Maharati itu sudah seperti duplikasi apa atau kegiatan apa yang ada di perusahaan atau di industri. Terima kasih atas jawabannya Pak. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana harapan Bapak untuk pihak Yayasan Bina Harati Pama ke depannya untuk SMK Maharati? Oke, nah harapan Bapak karena yayasan ini sebagai badan penyelenggara pendidikan ya, atau sebagai payung hukum SMK Maharati, semoga tetap bisa berkolaborasi supaya bisa mewujudkan pendidikan eskalator yang terus kontinu dan berkesinambungan, sehingga nanti output maupun outcome alumni SMK Maharati itu sangat bermanfaat di masyarakat dan SMK Maharati ini menjadi SMK yang terbaik se-Kalteng dan se-Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Semoga apa yang menjadi harapan Bapak untuk pihak Yayasan Bina Harati Pama dapat terkabulkan. Amin. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab. Baik. Jadi, kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dari seluruh siswa SMK Maharati yang ingin bertanya kepada Pak Aris. Dalam secari kertas, minta tolong kesediaannya untuk mengambil secara acak. Acak random aja ya. Jawab. Oke, Ya, baik. Ambil satu dulu. Ini langsung Bapak bacakan aja ya. Ya, boleh. Ini dari kelas 11 TAB B. Apa sih hobi kesukaan Bapak katanya? Hobi kesukaan Bapak. Hobi ya, hobi atau kesukaan. Kalau Bapak dulu itu suka olahraga ya, suka badminton. Tapi karena kondisi sekarang di sini tidak memungkinkan juga ya kalau untuk olahraga badminton terus-menerus. Nah sekarang aktivitas Bapak yang Bapak tekunin itu membaca ya gitu ya. Jadi untuk mengisi waktu luang, Bapak gunakan untuk membaca buku, baik buku elektronik maupun buku cetak yang ada di perpustakaan. Oke, satu pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Aris. Selanjutnya boleh diambil lagi Oke, Pak. baik. Untuk pertanyaan kedua, izinkan saya buat baca Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan kedua dari 10 DKV. Seberapa besar harapan Bapak dengan SMK Maharati? Oke.
harapan Bapak ya, SMK Maharati ini nanti ke depannya menjadi sekolah pusat keunggulan yang menjadi kayak mercusuarnya atau rujukannya sekolah-sekolah SMK yang ada di Provinsi Kalteng ya. Kalau bisa itu jadi rujukan SMK se-Indonesia, khususnya di bidang teknik alat berat maupun desain komunikasi visual. Kalau dua kayaknya kurang ya. Iya. Boleh Vika minta tolong dulu. Izinnya Pak. Oke. Ini saya baca ya Pak. Dari kelas 11 TABA, apa saja kesulitan Bapak selama menjadi kepala sekolah? Oke, baik. Jadi kalau jadi pimpinan itu kan banyak ininya ya, hal-hal yang perlu kita hadapi. Kadang ada keputusan itu yang harus kita ambil walaupun itu sulit. Dan yang paling sulit itu adalah kita menyamakan dulu nih persepsi kita gitu ya, antara Bapak Ibu guru, staf maupun siswa. Nah, kita harus samakan dulu nih, SMK Maharati ini mau menjadi SMK seperti apa. Nah, apalagi kita konsepnya boarding school, maka permasalahan-permasalahan yang muncul itu lebih banyak dibandingkan dengan SMK yang reguler biasa, yang tidak ada boardingnya gitu. Jadi untuk permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala itu sebetulnya banyak ya, tapi kita coba mengatasinya dengan cara permasalahan ini kan harus kita pecahkan bersama. Ya mungkin saya sendiri bisa menyelesaikan semua masalah gitu ya, karena saya juga mempunyai keterbatasan. Dan kalaupun ada permasalahan, biasanya kita diskusikan bersama dengan para guru dan staf sehingga mempunyai solusi yang baik gitu ya untuk menghadapi tantangan-tantangan atau hambatan yang ada di SMK Maharati. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Nah, saya punya pertanyaan nih Pak. Kita kan Oke. punya tema lebih dekat ya Pak. Oke. Nah, untuk pertanyaan saya, mohon maaf jika agak sensitif. Ya. Kira-kira Bapak ini pembina yang tipenya introvert atau extrovert Pak? Nah, kalau Bapak itu bisa masuk ke dua-duanya ya. Oke, Karena dua-duanya. Bapak juga belajar, sekarang ini Bapak lagi menekuni ilmu pedagogik ya. Pedagogik itu adalah ilmu pendidikan yang kaitannya dengan psikologi pendidikan ya. Nah, jadi sebagai pimpinan, Bapak bisa berkamuflase menjadi seorang yang bisa berubah-ubah gitu, menyesuaikan dengan kondisi gitu. Tapi intinya kita harus punya punya ciri khas tersendiri lah gitu ya, Iya. sebagai pimpinan. Nah, dan jangan mudah terbawa arus, intinya gitu. Kita bisa berkamuflase seperti apa saja, tapi kita juga harus memandang permasalahan itu dengan objektif gitu. Jadi nggak bisa grup-grupan gitu ya, karena dekat dengan si A ke A, dekat dengan si B gitu. Jadi kalau tipe orangnya Bapak bisa berubah-ubah sih, tergantung situasi dan kondisi, karena dengan bekal ilmu psikologi yang Bapak miliki, khususnya psikologi pendidikan. Baik Pak, sudah dijawab semua pertanyaannya. Bolehlah kita minta sepatah dua kata motivasi untuk pemirsa di rumah? Oke, baik. Nah, Bapak punya kata penyemangat juga ya. Jadi intinya gini, kita kalau belajar itu kesannya itu kayak berat gitu ya, kayak malos gitu. Tapi ingat, belajar pada saat ini itu adalah investasi kita untuk masa depan. Jadi kita harus bersusah-susah dulu saat ini. Nanti kita memetik hasilnya itu 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, atau 5 tahun berikutnya. Jadi intinya jangan berhenti menuntut ilmu ya, tuntutlah ilmu setinggi mungkin, sebanyak mungkin. Jadikanlah nanti bekal di kehidupan yang akan datang. Nah pemirsa, demikianlah bincang-bincang kita bersama Pak Aris. Semoga apapun yang ada dalam episode kali ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Alexa Denis dan rekan saya, Vika Mia Sinta, beserta dengan segenap kru Maharati TV, pamit undur diri dari hadapan Anda. sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Increase integrity, creativity, and keep be happy with Maharati TV. Bye-bye. It's delicious.